Saya masih sendirian yang mengaji dari kampung saya dan berbeda paham dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kejadiannya begini, suatu saat saya mendatangi kajian selapanan di kampung dan ada sesi tanya jawab dengan ustadz yang mengisi kajian. Saya menanyakan tentang membaca Al-Quran di kuburan, perayaan hari ketiga, 7, 40, 100 hingga 1000 hari dari kematian. Apakah ada tuntunannya? Ustadz yang mengisi itu menjawab, semua itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Saat itu saya merasa tenang karena ustadznya berani menjawab dengan tegas. Namun apa yang terjadi? Di lain hari saya didatangi oleh pengurus pengajian tersebut bahwa dengan saya bertanya itu sangat menusuk perasaan ibu-ibu di kampung. Kandhane ora gugu ya toh. Pokoke nek ngaji ki aja manut Quran, aja manut hadis. Tapi Quran hadis ikutkan umume orang di situ bagaimana gitu. Mula tekan ngono ya, terus dadi wong ra umum. Ora entuk, mula ning masjid-masjid iki biasane nek nggo ngaji Quran hadis tenan ora itu. Ndak boleh. Ora mau ning masjid, ning kampung kowe nek ngaji masjid tenan ya ngaji Quran hadis tenan ya ora oleh. Bab iku terus nyalai umume. Sing apiki padha karo umume, rukun karo masyarakate kan ta? Itu nur akale manusia. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, Quran jadikan di depan. Apa yang dikatakan Quran tidak ada tuntunan, tidak benar, ya jangan dilakukan. Kalau benar ya dilakukan sekalipun tidak disukai oleh masyarakatnya. Maka berulang kali kan saya terangkan di akad pagi ini, kalau saudara ingin ngaji memahami Quran sampai kepada pengamalannya, jangan minta persetujuan tetangganya, mertuanya, orang tuanya, anak-anaknya, bapaknya. Tidak perlu dimintai persetujuan. Wong ngaji itu perintah Allah. Mengamalkan tuntunan yang benar juga perintah Allah, perintah Rasulullah. Ya, tidak usah minta persetujuan siapa-siapa. Jangan seperti di Teras Boyolali itu, ya. Boleh ngaji sampai nunggu masyarakatnya menyetujui. Kapan? Ya, masyarakat menyetujui. Masyarakat tidak suka Quran kok suruh nyetujui, ya. Akhirnya sementara waktu, ya, masyarakat ya suruh pindah. Pemerintah yang menyediakan tempat pengajian itu MTA di Teras itu diberi tempat pengajian di balai desa. Ya sudah, alhamdulillah balai desa di desa lain, tapi masih satu kecamatan Teras itu. Ya pengurus Boyolali ya udah turuti aja. Ngaji itu di mana saja boleh. Ya. Wah ada yang kasak kusuk. Wah kalau kita ngaji pindah tempat berarti kita kalah ini. Nanti provokator itu. Kita tidak ngerti kalah menang itu seperti apa. Kalau menurut tuntunan Allah, orang yang menang itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang menang itu? Orang yang menang itu orang yang selalu berjalan di atas petunjuk Allah. Itu orang yang menang. Dan itulah orang yang menang. Ulaika humul muflihun, itu orang yang dapat kemenangan. Nah, kecuali kalau saudara dilarang ngaji di tempat itu terus orang ngaji, lah itu kalah. Rugi. Kalau masih maka ngaji apapun yang terjadi tidak boleh dihalang-halangi. Karena ngaji itu perintahnya Allah. Ya, perintahnya Rasulullah. Manusia tidak boleh apapun yang terjadi ngaji terus. Perkara tempat tidak boleh, tempat ya asal masih ngaji. Masih diberi tempat di balai desa. Siapa tahu nanti di balai desa malah tumbuh
Ya wong itu tempat kelurahan ta sak punggawa-punggawane melu ngaji kan malah baik nanti. Dan ini pun dialami zaman Rasulullah. Ya. Rasulullah ketika menyebarkan Islam di Mekah awal-awal itu diusir, diboikot sampai Nabi mau dibunuh. Akhirnya suruh hijrah ke Madinah. Hijrah. Yang penting jangan sampai mandek dalam berdakwah. Mulai dakwah dari Mekah ini belum memungkinkan, ya sudah ke Madinah. Madinah juga dakwah terus. Alhamdulillah di Mekah diusir-usir, di Madinah disambut dengan senang hati. Seluruh penduduk Madinah menerima ajaran Islam itu, kecuali orang munafik aja, sebagian kecil aja. Ya. Nah dari situlah akhirnya pengikut-pengikut Nabi kalau di Mekah dulu susah, di Madinah diterima, sehingga pengikut menjadi besar, menjadi banyak, akhirnya menjadi kuat. Nah setelah kuat, baru ketika di Mekah dulu dianiaya, disakiti, nggak ada perintah membalas oleh Allah. Suruh pindah ya pindah. Setelah di Madinah, kekuatan umat Islam sudah memungkinkan, dakwah terus dilancarkan. Ya, siapa yang menghalang-halangi dakwah, hadapi. Ya, apapun yang terjadi hadapi dengan sungguh-sungguh. Akhirnya idza jaa nasrullahi wal fath, sampai datang pertolongan Allah sehingga terbukalah kota Mekah. Ya, dulu ditinggal sementara ke Madinah, akhirnya bisa masuk lagi ke Mekah untuk membawa Islam dengan pertolongan Allah. Yang dulu di Mekah diusir-usir, tidak banyak mau masuk Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang kamu lihat, ya, setelah Nabi dan umat Islam masuk lagi ke Mekah, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam semua dengan pertolongan Allah. Nah itu yang penting. Kalau masih boleh ngaji ya sudah, suruh pindah di mana. Kalau perlu ngaji nang kantor polisi ya baik kok. Polisi nyiapkan sekarang ngajian nang kantor polisi. Oh terima kasih, boleh. Ya, ini jadikan yang balai desa. Ya, malah lurahnya itu ngomong, lurah di balai desa yang di tempat ini. Dia mengatakan ibaratnya saya sebagai kaum Ansor, bagus lah ini. Ya, kamu di sana-sana diusir, dilarang, di demo, dah tak terima. Saya sebagai kaum Ansornya, saya penolongnya, ngaji di balai desa saya. Dah kita terima. Ada perjanjian sementara. Nah, sementara nanti tekokin nanti kepada bupati, tanyakan pada polisi setelah ngaji di sana, kapan kita bisa masuk lagi ke tempat kita sendiri. Nah, seperti berada di Mekah. Itu kan? Nah kalau selamanya tidak bisa setuju, masuk situ tidak disetujui terus, apa rar mati deh? Apa tidak akan mati? Menolak kebenaran itu sudah tunggu aja, tidak lama mati nanti. Ya tenan itu, jangan dikira tidak. Ya kalau sudah mati apa sih nolak meneh? Ya dakwah harus berjalan terus sampai hari kiamat. Kalau orang tak hidupnya kan tidak hari sampai kiamat, mesti sebentar mati. Lah yang sing mati sing ngomong kuwi sik. Tapi dakwah jalan terus, gitu lah. Maka itulah pertolongan Allah pasti akan datang. Pasti akan datang. Yang penting dah suruh ngaji di balai desa ya alhamdulillah. Balai desa. Dan dikirim oleh lurah dan camat suratnya itu. Nanti kalau ada orang yang mendemo lagi di balai desa, ya dah aparat mesti tanggung jawab itu. Dan sifatnya sementara, berarti tidak selamanya. Nanti akan tumbuh, insya Allah di situ akan tumbuh berkembang pesat. Ya dari daerah-daerah ngaji, ya, itu tidak masalah. Lah, jangan kita beranggapan, wah berarti kita kalah, kita menang.
Kalau selalu berjalan di atas petunjuk Allah. Lah kecuali kalau dilarang ngaji terus kita tidak ngaji, lah kalah kita. Menurut surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat awal-awal itu, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang jalan di atas Tuhan mereka. Orang yang berjalan menurut Tuhan mereka, Tuhan Allah maksudnya, wa ulaika humul muflihun. Itulah mereka yang mendapat kemenangan. Dapat kemenangan. Orang yang berjalan di atas petunjuk Allah. Lah untuk berjalan di atas petunjuk Allah kalau tidak mempelajari apa bisa? Tidak mempelajari apa bisa? Maka pelajari dulu petunjuk Allah itu isinya apa, baru setelah tahu diamalkan. Nah ini pun didukung oleh Presiden. Coba tolong ini dibaca ini. Presiden kita Joko Widodo Insinyur ya, ketika membuka MTQ nasional ya ke-26 ya di Lombok sana. Coba ini tolong dibaca sampai di sini aja. Dari sini sampai sini. Ini sana, ini ke sini bawah enggak usah. Tolong dibacakan sana. Perhatikan ini. Kalau tidak menyetujui itu berarti menentang presiden. Kalau kita kan dukung, bahkan presiden belum menganjurkan begitu, kita sudah sejak beliau belum jadi presiden kita sudah melangkah seperti itu. Dan Presiden Joko Widodo itu kenal betul MTA. Ya, gedung Majelis Tafsir ini dulu yang meletakkan batu pertama kita akan membangun, ya Pak Jokowi. Ketika itu masih jadi wali kota. Terus jadi gubernur. Jadi gubernur saya masih diberi nomor pribadinya karena kita pernah akan peresmian dan silatnas yang pertama dulu 2013. Saya kirim surat pada beliau. Akhirnya kok rentuk balasan, saya tanya ke sana, temu beliau. Ustadz, kalau saya enggak usah kirim surat, nanti mungkin surat 6 bulan baru sampai di meja saya, kata beliau. Nah, terus bagaimana? Telepon saja, ini saya kasih nomor telepon saya. Waktu itu telepon, udah. Terus saya datang, minta tanggal 15 Desember, waktu itu 15 September ya. Terus langsung pegang agak judanya. Ini di blog ini. Tanggal ini di Istora Senayan digunakan MTA. Dah pakai. Udah. Nah, sekarang setelah jadi presiden ini, beliau udah ada pegang nomor telepon. Telepon angel saya. Nah, presiden ya ora mungkin tak pegang telepon. Ya. Saya udah kirim surat ke sana. Tembusan udah kita, tapi saya yakin mungkin belum sampai wong jadi gubernur saja 6 bulan mungkin baru sampai, apalagi ke presiden. Mungkin 5 tahun baru sampai. Ya. Ya itulah, coba dibaca ayo. Republika Ahad 31 Juli 2016. MTQ Nasional ke-26 tidak hanya untuk umat Islam. Mataram. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang didampingi Ibu Iriana Joko Widodo secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-26 di Islamic Center Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Sabtu 30 Juli malam. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan sebagai negeri dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, MTQ harus menjadi budaya yang terus dilestarikan. MTQ harus mampu membumikan Al-Quran sehingga lebih dipahami dan dilaksanakan masyarakat kita, ujarnya pada pembukaan MTQ Nasional ke-26 di Islamic Center Kota Mataram, NTB Sabtu. Presiden Jokowi pun berharap penyelenggaraan MTQ Nasional yang ke-26 membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan utama dalam kehidupan. Nah, itu perhatikan, Presiden masyarakat dalam menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan utama dalam kehidupan. Terus
Jadikan Al-Quran napas kita dan kepribadian kita. Ya, itu. Napas kita, pribadi kita adalah pribadi yang dibina, dicelup dengan Al-Quran. Terus? Sekarang masih banyak orang yang mudah mencela dan merendahkan orang lain, sopan santun diabaikan, tapi yang hadir di sini tidak ada ya, ujar dia. Jokowi menyorot menjamurnya ujaran kebencian terutama melalui dunia media sosial saat ajang pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Kandidat lain tidak dilihat sebagai sahabat, tapi sebagai musuh yang harus dihabisi. Mereka lupa ada api neraka yang menunggu mereka, katanya melanjutkan. Menurut Jokowi, penyelenggaraan MTQ nasional menjadi momen yang tepat untuk meniadakan hal-hal negatif tersebut. Ya, itulah. Mereka lupa. Ya. Kalau sesama muslim itu sahabat, saudara. Ya, beda paham, beda pendapat, itu sudah zaman dulu ada, apalagi hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika. Tidak mungkin perbedaannya akan disatukan. Ya, tetapi walaupun beda-beda pendapat, tetapi merupakan satu kesatuan, yaitu satuan bangsa Indonesia. Dan Quran Nabi mengatakan sesama Muslim haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Sampai kalau terjadi Muslim sama Muslim bunuh membunuh, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka semua. Ya, tapi mereka lupa, kata Jokowi tadi ya. Lupa kalau neraka sudah menunggu. Dia menghabisi lawan, ya, sama-sama calonnya lawan, mencari hal kejelekannya, terus disebarluaskan untuk membunuh. Karena apa? Membunuh apa? Lawan politiknya. Kalau tadi membunuh hanya beda pendapat. Tidak boleh diusir karena pendapatnya beda. Nah, itu dia tidak tahu pengusiran terhadap sesama muslim, penganiayaan, penghinaan, tidak sadar kalau neraka menunggu mereka. Kata Presiden tidak. Terus hakikat MTQ harus dipegang teguh agar Al-Quran benar-benar kita resapi dan hayati. Saat kita menggaungkan Al-Quran, sejatinya kita sedang menggaungkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan nilai-nilai keserakan, ungkapnya. Ya, jadi kita menggaungkan, mengajarkan Quran itu nilai-nilai yang kita sebarkan bukan nilai keserakahan, tapi nilai kasih sayang. Karena tugas Nabi diperintahkan oleh Allah berdakwah itu bukan untuk serakah, mencari harta, mencari upah, mencari amplop, tidak. Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddatan fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dalam dakwahku ini, tapi yang kita kehendaki tersebarnya rasa kasih sayang sama manusia ini. Jadi Islam itu menebarkan kasih sayang, bukan permusuhan. Maka kalau Islam kok menimbulkan permusuhan, itu bukan ajaran Islam yang dibawa. Kalau Islam itu dari yang dulunya bermusuhan pun menjadi saudara. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan surat Al-Imran ya. 103 ya. 102 103. Ingatlah ketika kamu dahulu zaman jahiliyah, kamu selalu berperang. Ya, tapi dengan Islam masuk di hatimu, Allah menyatukan hatimu. Yang dulunya selalu bermusuhan, dengan Islam kamu menjadi bersaudara, berkasih sayang. Maka Islam itu sebenarnya menebarkan kasih sayang. Tapi orang yang tidak paham malah orang menebarkan Islam dimusuhi. Itu orang yang tidak suka kasih sayang. Padahal kasih sayang itu cerminan bagi orang yang beriman. Nabi mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak mungkin masuk surga sehingga kamu beriman.
Dan kamu tidak dikatakan beriman kalau kamu tidak berkasih sayang. Maka orang yang adanya hanya kebengisan, suka permusuhan, suka mengadu domba, itu bukan orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, jangan harapkan tempat surga. Surga tidak ada tempat bagi orang yang tidak beriman. Kalau kamu menjadi orang yang beriman, ciri khasnya orang beriman itu punya rasa kasih sayang. Lah untuk menimbulkan rasa kasih sayang itu kata Nabi, afsu salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, jaga keselamatan, jangan menimbulkan kesengsaraan, tapi jaga keselamatan. Saudaramu dijaga keselamatan, jangan malah kamu menyengsarakan saudaramu. Al muslimu man salimal muslimina milisanihi wayadihi. Maka orang Islam yang benar itu tidak mengganggu, tidak menyakiti sesama muslim baik dengan ucapannya atau perbuatannya. Maka kalau orang suka menyakiti apalagi menganiaya sesama muslim, itu bukan orang muslim. Kata Nabi begitu. Ya, kata Quran juga demikian. Masa sama muslim tidak ada rasa kasih sayang? Oh, tidak ada iman itu. Terus Jokowi menilai Islam di Indonesia bisa menjadi pusat pembelajaran bagi kaum muslim di seluruh dunia. Ya, betul. Kalau Islam Indonesia mau kembali kepada Al-Quran, di pembelajaran, oh ini umat Islam Indonesia itu terbesar di dunia kok. Terbesar di dunia itu memegang teguh Quran dan sunnah, digigit dengan gigi geraham betul, artinya jangan lepaskan, betul. Ya kan jadi pembelajaran ini. Terus? Negara lain juga harus lihat Islam di Indonesia karena sudah seperti obat yang paten, yakni Islam yang moderat. Negara yang lain masih cari formula, katanya menambahkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berpesan kepada peserta, meski menjadi juara merupakan hal yang penting, yang paling utama adalah bagaimana syiar dan dakwah dapat sampai ke tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kan MTQ kamu jadi juara itu ya penting. Memang ikut perlombaan itu tujuannya untuk mencari apa? Juara. Orang yang aku tak ikut lomba ben kalah itu enggak. Mesti cita-citanya kepingin jadi sang juara. Itu memang penting. Tapi lebih penting lagi bagaimana dakwah Al-Quran ini bisa membudaya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Al-Quran itu ya bisa dijiwai dengan Al-Quran, bukan juaranya yang dipentingkan. Walaupun itu juga penting. Lebih penting lagi masyarakat itu dibina dengan Al-Quran. Itu yang kita amalkan. Terus? Dengan mengucap bismillah, MTQ Nasional ke-26 saya buka, ungkapnya sembari memukul gendang belek bersama Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi dan Menteri Agama Lukman Hakim. Ya, dah kan? Jadi Presiden pun berusaha menyuruh kepada umatnya, karena juga merasakan judek ini. Masa mayoritas umat Islam terbesar di dunia kok ya isinya bangsa darurat kejahatan, narkoba, pelacuran, pemerkosaan, ya, penipuan, pengkhianatan, itu kok jadi warna. Maka Quran harus dijadikan nafas dan jadikan pegangan hidup dalam kehidupan ini. Ya, orang yang dicelup dengan Al-Quran, Allah mengatakan sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik celupannya? Celupan itu artinya binaan. Dibina. Siapa yang lebih baik? Orang yang dibina dengan Al-Quran. Siapa yang lebih baik daripada orang yang dibina dengan Al-Quran? Binaan-binaan, bentukan-bentukan dengan cara apapun tidak mungkin bisa mengalahkan dengan orang yang dibentuk hidupnya itu dibina dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan sambutan Presiden ini tidak sekedar itu sebagai sambutan, tapi betul-betul diresapi oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini. Seruannya bagus, kembali pada Al-Quran. Berarti supaya umat Islam ini pegang teguh, ya, sumbernya agama Islam itu dari Al-Quran. Maka kembali pada sumbernya.
Jangan sampai kita beragama Islam lepas jauh dari sumbernya Islam.